tempat yang tepat untuk berbagi. Nih kalau pengen tahu gambarnya. Wes, ada Ada barcode-nya. barcode-nya. Langsung ke link YouTube. Moga-moga kena. Ya, moga-moga ya. Tapi ini masih limited edition. Kalau mau teman-teman bisa Soft selling. soft selling. Ini nanti ada di TikTok seller. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan saya Bang Najib di segmen Ngopi Tipis di podcast Bang Najib di obrolan berkopi. Panjang banget ya pembukanya ya. Iya, kok ngopi tipis? Keliru, ngopi asik. Kok ngopi tipis? Ngopi tipis, tamunya kudu beda. Sehat Kak Rifda? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suaramu semakin mendayu-dayu. Bang Najib sehat? Sehat, alhamdulillah. Kebetulan ini kayak orang kejar tayang nih syuting. Sehari bisa 2, 1. Wah. Keren. Semangat untuk digitalisasi diri. Digitalisasi ngerumpi. Ngerumpi dengan vibes. Itu tadi bukan maksud flexing loh ya. Bukan maksud pamer. Beda sama yang wow, murah banget. Kurang pas ya. Wow, murah banget. Nah, itu baru naik 1 oktav itu bener. Cocok. Ngikutin nggak perkembangannya itu? Ngikutin. Oh, Ngikutin. Saya itu masuk yang agak dulu itu nyukurin gimana ya Bang Najib? Maksudnya resah dengan fenomena itu. Pertama saya tahunya si wow murah banget ini dari roastingannya itu stand up comedian. Si cewek. Iya, si cewek. Sopo jenenge Kiki. lali? Kiki, Nah, itu kan di roasting. Itu kan termasuk di dalamnya kan jajar 9 orang toh. 7 Iya. atau 9 itu. Ada Raffi Ahmad. Iya. Kayaknya 7. 7 ya. 7 ya. 7 orang dan yang 30 ke bawah itu ada 2 orang ya yang di roasting itu. Dan itu bersiluran terus di TikTok. Kebanyakan anak-anak TikTok ya seusia segituan dan merasa tidak terlalu relate. Kenapa dia umurnya belum sampai 30 tapi kekayaannya udah melampaui usia-usia yang 30-an ke atas. Emang ada yang salah? Kalau menurut Nah, ini kajian literatur coba ya. Kalau menurut pandangannya orang-orang ekonomi, karena saya follow beberapa expert di ekonomi itu salah satunya ibu dosen dari UM gitu loh Bang Najib. Ya. Itu bilangnya kalau sampean tahu literasi finansial yang bagus, gak bakalan langsung kaget. Loh kok bisa segitu ya uangnya? Terus kita langsung ngikutin jualan apa ternyata kan itu. Setelah kita wow murah banget ini menarik perhatian, pasti kebanyakan orang pengen jadi followersnya dia, pengen ngikutin caranya dia. Betul. Dan cara yang disepil itu karena masih sepil ya, curian konten untuk kebutuhan konten. Iya. Ini cara yang saya nggak yakin cara yang disampaikan itu urut penuh. Bener gak sih? Iya pasti separuh-separuh, sebagian-sebagian. Jadinya nggak semua diflorkan, diketahui oleh publik. Gak dibagikan lah ya. Nggak dibagikan, nggak di-sharing. Nah itu ternyata setelah saya resah sendiri nih, kok bisa kayak gitu ya? Pasti ada pengennya, tapi juga ada sanksinya, keraguannya. Ternyata tidak. Selang berapa lama kemudian dia kan makin dapat panggung. Setelah di roasting tadi makin dapat panggung, makin diketahui namanya oleh khalayak umum. Karena makin diketahui dia makin ngerasa oh ini timingnya pas ini untuk meningkatkan kekayaan dirinya sendiri. Dengan cara merugikan orang lain ternyata. Ini cara yang dipakai si wow murah banget itu siapa? Kenapa nggak boleh pakai nama aja tah? Indra Kents lah. Iya, Indra Kents ya. Ya caranya yang dibikin Indra Kents ini kan afiliator dari trading binomo. Yang sekarang udah dilarang sama pemerintah. Iya, yang sekarang ternyata. Tapi si Indra Kents ini juga akhirnya membuka literasi kita terkait investasi yang
tidak bagus. Mm-mm. Dan sudah banyak juga investasi-investasi yang bermunculan ini mengklaim dirinya bahwa saya bisa menjelaskan bahwa investasi yang kami berikan itu investasi yang sehat gitu Bang Najib. Itu hikmahnya yang bisa diambil dari kejadian itu dari ternyata kejadian itu. banyak platform-platform trading Iya. akhirnya memproklamasikan diri kita aman Iya, gitu ya. Benar, jadinya gitu. Tapi fenomena crazy rich atau orang-orang yang kaya baru ini memang akhir-akhir ini banyak muncul. Salah satunya ada teman saya ini dia jualan celana. Ini bukan kasus seleksinya loh ya, bukan Iya. kasus seleksi enggak. Background-nya. Bukan kasus flexing, cuman ini kayak mendadak Wis. karena afiliator juga, karena dia dapat afiliator. Oh, gitu. Jualan celana di salah satu online shop, perkembangannya stabil. Suatu ketika ada yang menyarankan pakai platform lain. Coba pakai platform lain. Akhirnya coba sama dia. Ada orang yang daftar jadi afiliator. Dan followernya banyak memang. Seketika videonya FYP For Your Page itu yang naik terus sampai jutaan kali dilihat. Iya. Dan dealnya adalah cuan. Jadi biasanya pesanan sehari 15, 20 sampai 30 lah. Atau saya lupa pasnya ya kalau awal itu sehari bisa 1.500 pesanan. Naiknya Nah, main. kan jadi kaya itu kayak mudah toh. Iya. Ya, Kalau kalau- tahu jalannya. Kalau saya sih bukan hanya tahu jalannya, Tapi dapat keberuntungan aja. iya, miracle. Lah. Loh, Kan berarti si temennya Bang Najib ini awalnya pengusaha juga, tapi jadi afiliator gitu. enggak. Dia jualan, terus kemudian ada afiliator daftar ke dia. Oh gitu. Dan fee-nya afiliator itu dia mungkin kerjanya kalau di platform video itu kan, video pendek itu. Ini dia kerjanya cuman membranding produk itu, kemudian dealnya kalau misalnya satu deal, satu pesanan, ini dia dapat berapa persen. Oh, berarti penjual juga sangat diuntungkan ya dengan adanya afiliator ya Bang Najib. Sangat diuntungkan. Sangat amat diuntungkan. Heeh. Selama ini saya ngiranya si afiliator kan kita marketing ya. Iya, salesnya kan ya afiliator ini. Jadi selama ini keuntungan yang dibagikan jadi kita itu kayak punya impiannya anak muda sekarang itu yang Kayak cepet lah. ya kayak cepet itu salah satunya jadi afiliator. Saya ngiranya yang paling untung di sini si afiliator, ternyata penjualnya juga untung ya. Kalau di pola yang itu tadi, Iya. pola teman saya Iya. itu, kalau afiliator itu dapatnya sekian persen. Katakan 5% dari harga. Jadi sama platform langsung dibagi. Bukan kita yang bagi, tapi platform yang bagi. Ini lah sekian Automatically. persen. Ini uang yang masuk ke si penjual. si penjual. Ini yang gitu ya. diambil Iya. diambil salah platformnya. Iya, ini menarik. Berarti selama ini saya tahu yang crazy rich-nya itu dari afiliator, ternyata dari penjualnya juga lebih crazy. Iya, kalau itu dapat miracle kan. Iya, dapat miracle. Tapi kalau saya apapun sih, kalau misalnya selaginya kita kalau flexing itu menurut saya boleh apa enggak sih? Kalau saya bukan yang suka flexing, jadi saya tim nggak suka flexing. Ya siapa yang suka? Tapi kalau menurut saya flexing itu ada beberapa tahapan loh ya, ada beberapa pola. Apa tuh? Bukan tahapan, ada beberapa pola. Iya, coba Bang Najib. Contoh, saya pakai kaos ini. Nah, kaos ini bukan maksud flexing ya. Iya. Saya harus pede dengan ini. Kenapa? Ini untuk menggait followers orang-orang untuk masuk ke channel saya toh. Iya, benar. Jadi untuk branding image. Iya. Ada juga yang flexing untuk kepentingan biar dihargai orang. Pengakuan. Butuh pengakuan. Butuh pengakuan. Ada juga flexing yang memang dia benar-benar bisa layak untuk flexing, tapi kadang yang sering kali orang kayak gitu salah tempat. Berisik jadinya ya. Bukan. Oh, bukan. Kasihan yang denger. Iya. Kasihan yang lain ya. Iya.
Nah, Kalau Bang bersama Najib, nih apa? kalau flexing dari saya, arti dari bahasa Inggrisnya kan memang dia udah pamer, Iya pamer aja kan. pamer. Pamer biasa tentang hal-hal kecil, barang-barang yang kita bisa menjangkau aja kadang kita udah jengkel ya Bang Najib. Apalagi pamer barang-barang yang nggak bisa kita jangkau. Selain itu menjengkelkan di tongkrongan, itu menjengkelkan kalau dia cuma membahas tentang pencapaian dirinya, itu juga menjadikan yang lain tadi, teman-teman yang diajak ngobrol tadi, bisa pertama itu minder karena mungkin saya sudah melakukan apa aja selama ini tapi kok saya tidak bisa seperti dia, atau jalan saya kenapa tidak semulus si flexing tadi, si orang yang flexing tadi, ya itu. Terus bagi si orang yang flexing tadi akhirnya ya dirasani, apa tuh dirasani? Digosipin. Digosipin dari beberapa orang. Jadinya kan juga nggak nyaman Bang Najib kita berteman dengan orang yang seperti itu. Kalau saya ini ya, Iya. ngomongin tentang flexing, ada juga saya kadang itu sepakat dengan salah satu sound di TikTok. Iya. Gimana tuh? Barang dagangan itu harus dipamerin. Kalau nggak dipamerin masa bisa orang tahu? Artinya kita publish. Ya. Biar orang tahu ada barang ini dan kalau minat biar beli. Berarti gini, saya boleh ya mungkin biar lebih tidak rancu, dibedakan Bang Najib apa yang flexing, apa yang Kan asal katanya pamer. tapi kan kalau pamer itu berarti dia udah berlebihan gitu loh Bang Najib. Oh, maksudnya pamer di sini bukan pamer yang sewajarnya ya. Iya. Oke. Kalau di otak saya ya, kalau flexing itu berarti dia udah berlebihan. Kalau sekedar kayak tadi Bang Najib menunjukkan produk itu kan berarti bangga dengan produknya sendiri. Gitu kan. Saya enggak Maunya notice. sih seperti itu, tapi kalau dikira flexing ya nggak tahu lah kan. Enggak sih. Pemanaan flexing kan berarti kan lihat orangnya juga kan. Kalau saya sih sepakat dengan statement sampean tadi bahwa tidak semua kata flexing itu tidak semua penggunaan kata flexing itu bisa sesederhana itu. Jadi kalau sudah berlebihan itu baru disebut flexing. Flexing. Berarti mungkin flexing kalau sewajarnya juga ada baiknya, kalau sudah berlebihan juga banyak buruknya. Nah, ini kan perlu kita sepakati bersama Iya, kayaknya. perlu ada kesepakatan bersama. Pemaknaan flexing ini sampai tahap yang mana sih? Iya. Sampai level yang mana? Iya. Kalau udah flexing itu sudah sampai di tahap yang riak. Kalau bagi saya Bang Najib, karena flexing itu udah masuk konotasi negatif akhir-akhir ini. Ya, Akhir-akhir ini. Tapi ternyata kan saya juga dapat insight baru dari Bang Najib bahwa ternyata oke loh, flexing ini juga oke untuk mungkin memasarkan Tapi produk secara kita. denotasi kan, Iya, secara konotasinya denotasi. beda kan. Benar. Belajar bahasa Indonesia lagi. Ada denotasi, ada konotasi. Iya. Ini artinya pemanaan yang standar itu secara bahasanya arti kata flexing itu adalah pamer. Kalau pameran berarti apa? Berarti dia itu ya melakukan kegiatan flexing kan kalau pameran. Pameran kan orang bisa dimaknai dua. Orang yang suka pamer Iya. atau kegiatan Oh iya. pamer. Iya. Tapi kan beda bahasa tuh Bang Iya. Najib. Yang satu bahasa Indonesia, satu kan bahasa Jawa. Oh iya, dah. Ya, iya dong. Di pameran kan gitu Bang Najib. Oh iya deh. Kalau orang yang suka pamer di bahasa Indonesia kan tukang pamer. Oh iya tukang pamer. Orang yang suka pamer Iya. disebut dengan tukang pamer. Tukang pamer, bukan pameran. Berarti untuk flexing ini kalau kita manai ini bukan pamer yang standar ya. Iya, udah berlebihan ya. Udah Setuju ya berlebihan. Bang Najib ya. Dari hati banget. Iya. Untuk kepentingan dan intinya yang paling penting adalah merugikan orang lain Iya. pamernya ini. Merugikan ini bisa mungkin merugikan karena dia lagi nggak punya uang nih mungkin ya. Terus dia pamernya berlebihan, akhirnya kan jadi sakit hati. Itu kan juga bisa jadi sebuah kerugian tuh Bang Najib. Bisa jadi. Bisa jadi. Atau kayak gini yang dilakukan oleh Indra Ken. Ya. Si wow murah banget. Nah, ini cocok 100. Itu kan dia sebenarnya bukan yang kaya-kaya banget. Dan barang-barang yang dipakai itu ternyata bukan miliknya dia sendiri. Oh, iya. Kayak rumah. Itu sewa ternyata.
hanya untuk kegiatan konten dia pakai rumah itu. Oh, gitu ya, sampai seniat itu. Ya seniat itu memang. Iya. Ngobrolin tentang orang kaya ya, Bang. Karena Najib? membohongi diri sendiri itu lebih bahaya, lebih sulit loh. Lebih harus modal banyak. Berarti sebenarnya ini yang paling merugi itu ya si Indra Kents ya, Bang Najib. Dia mungkin identitas dirinya mungkin juga berubah-ubah gitu. Iya kan? Dia kayak misalnya tas harganya 3,5 M. Wow, murah banget kan gitu loh. Nanti tagline-nya pasti gitu. Tagline-nya pasti gitu. Tapi jangan salahkan saya kalau saya nyari foto yang biasa, yang wow. Kalau nggak oke saya nggak asis ya. Curang. Terus kalau sampean pernah nggak pada level yang sudah merasa pernah flexing yang dalam makna konotasi nih? Kalau saya flexing itu kayaknya nggak pernah ya Bang Najib ya. Karena saya ini berani untuk belak-belakan. Orangnya terbuka itu pada beberapa orang saja. Jadi nggak yang amat sangat pede untuk mungkin memproklamasikan diri. Jadi insya Allah saya sendiri belum pernah yang flexing. Jadi untuk melakukan flexing itu menurut saya nggak masuk di konsep diri saya. Oh gitu ya. Iya. Berarti flexing itu harus dilakukan dengan sadar apa enggak sih? Harusnya apa yang kita lakukan itu dengan keadaan sadar ya Bang Najib ya. Kan bisa jadi kayak gini misalnya. HP saya dipakai syuting semua ya. ini ada apa? Kalau saya nunjukin ini, saya misalnya nunjukin ke sampean. Ini loh kontennya OOWK di TikTok kemarin FYP loh di view sama 600 sekian ribu orang. Termasuk flexing enggak? Pakai hitungan angka saja ya Bang Najib, pakai batasan aja. Kalau dia mungkin untuk bilangnya sekali, oh berarti dia masih bangga. Terus 2 kali dengan hal yang sama, ih kalau aku FYP iki lho nang TikTok, terus-terusan. Nah kan berarti sama aja, itu udah flexing. Kalau orangnya beda-beda. Ya kalau beda-beda, ya beda lagi. Kan dia nggak tahu kalau pamer. Ini yang perlu kita pahami bersama bahwa flexing itu kayak orang-orang level tahap atau level-level yang sampai mana sih yang memenuhi yang masih standar, mana yang sudah over dari standar, itu kan perlu kita pahami. Kalau apa namanya kayak tadi, ini loh FYP kayak gini ke satu orang, satu kali kan. Pindah forum, aku FYP. Kira-kira itu flexing bukan? Ayo. Kalau nggak sampai mengganggu, ya mungkin. Kalau cuman. Karena gini kan kita kadang bangga dengan pencapaian kita toh. Contoh misalnya, sampean beli mobil. Oh, tadi bukan flexing Bang Najib, karena tidak menghina. Ada unsur merugikan. Iya. Maksudnya kalau si Indra Kents ini kan dia bilang 3,5 M itu wow, murah banget. nice. Nice. Aku tak coba voice over. Cocok nih. Tapi kalau menunjukkan pencapaian diri, bukan maksud menghina yang lain, bukan maksud merendahkan yang lain, itu masih bukan flexing kalau menurut saya, masih aman. Walaupun sama-sama pamer ya. Iya. Walaupun itu nggak menyenggol saya ya, tapi kalau kamu kok gak tahu FYP sih seneng TikTok, aku lo bolak-balik FYP, itu sudah maksud ke flexing yang berlebihan. Oh. Gitu kiranya, lebih mudahnya ya. Sepakat kalau kayak gitu. Ada yang dirugikan toh. Berarti itu ya konteksnya. Yang penting flexing itu ketika ada yang dirugikan, itu yang berlebihan. Ada yang dirugikan baik secara langsung atau tidak langsung. Tidak langsung. Jadi makanya lebih baik ketika mungkin kita kan kalau menunjukkan pencapaian juga agak tricky ya Bang Najib. Bisa saja kita niatnya terutama cewek. Terutama cewek tapi nggak semua. Iya, cewek sing agak feminim. Ya sembuh lah. Enggak Nah, iki apa-apa. rata-rata anu. Alpha women. Jarine mambengi. Tapi enggak menutup kemungkinan laki-laki juga. Bisa jadi. Indra Kents kan laki-laki. Iya, Iya. tapi itu kan dia ada kepentingan toh sebenarnya. Iya. Kepentingannya adalah
memperkaya diri sendiri. Ngomongin orang kaya tapi Bang Najib, ini berarti yang lebih sering flexing berarti kan yang teman-teman yang mungkin kaya nih, ataupun yang mungkin merasa punya pencapaian lebih, gitu nggak? Kalau konsepnya flexing secara ini ya, saya nggak melulu yang bisa flexing itu nggak melulu orang kaya loh. Nggak melulu orang kaya Mm-mm. berarti ya. Orang miskin pun memanfaatkan miskinnya dipamerkan ke sana, merugikan orang kaya bisa loh. Oh gitu. Bisa toh. Iya iya, kadang kita Banyak juga. sekarang orang jualan set story Oh iya iya iya. di platform-platform media sosial banyak ini, mau di TikTok, terus Instagram dan lain-lainnya. Ada yang pamer kehidupannya di di wilayah tertentu yang nggak mampu tapi dia bahagia, atau dia sedih karena ditinggal orang tuanya. Itu Iya. dijual loh konten kayak gitu. Berarti flexing juga bisa Pamer toh itu berada di semua kalangan ini berarti Bisa flexing. jadi. Bisa jadi ya. tergantung konsepnya toh. Tergantung konsepnya. Kalau Bang Najib merasa, kan kebetulan Bang Najib ini orangnya yang workaholic. Terus Ya. and then Dan kebetulan ini orang yang workaholic dan mungkin tidak puas ya dengan pencapaian-pencapaian selama ini. kalau saya pribadi Iya. akan selalu menghargai proses. Oh gitu. Nah, Karena gini, pencapaian saya itu mesti sempurna menurut saya, oh gitu. tapi belum tentu menurut orang lain. Oke. Lah, apakah pernah kadang kesempurnaan itu sampai terpamerkan ke orang lain selama Kadang saya harus memamerkan untuk untuk tujuan? bukan tujuan pamer yang flexing, bukan, tapi saya ini loh, saya sudah sampai ini. Saya masih panjang perjalanan saya untuk mencapai sempurna. Loh, itu kan enggak mencederai yang lain toh Bang Najib ya berarti. Ya kadang saya cederai. Kamu kemana saja, bantu saya dong. Termasuk kamu kan. Oh, curahan hati. Enggak. Kalau saya misalnya, ini kan saya orangnya aslinya itu bisa jadi pendiam karena saya adalah Gemini. kaum Gemini. Gemini. Satu sisi saya itu pendiam kadang-kadang. Saya kadang-kadang kalau sudah nyaman ngobrol nggak ada habisnya. Saya pengen mengasah cara ngobrol saya biar ini di konten, dengan adanya saya bikin podcast ini sebenarnya saya pengen belajar banyak hal, terutama bagaimana saya menghadapi orang, bagaimana saya ngomong. Ini bukan flexing loh ya. Trigger warning, ini bukan flexing loh ya. Kalau di mana flexing terserah lah. Ya udah, terserah, kan itu persepsi orang. Iya, bisa jadi kan. Nah, untuk menghadapi orang flexing sendiri, kalau versinya Bang Najib, kan dari sisi apa ya, cowok yang lebih maskulin, maksudnya Ya. orang kaum maskulin, bagaimana? Cara Kalau saya sih mengatasi? gini aja. Kalau ada orang butuh bicara, gini, prinsipnya gini. Kalau suatu saat itu ada orang yang pengen kita bicara, dia mendengarkan. Tapi suatu saat kita harus jadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu bagaimana sih? Ya orang yang mau dengerin kita bicara gitu aja. Mendengarkan atau menyimak? Ya didengerin aja. Kalau misalnya sampean bete, galau dan lain-lainnya, butuh teman ngobrol kan? Teman ngobrol atau pendengar kira-kira kalau yang benar? Pendengar. Pendengar kan? Pendengar. Nah, suatu saat teman sampean kebalik kejadiannya, berarti bisa nggak sampean jadi pendengar yang baik? Ya harusnya bisa, kalau itu lingkungan. Itu kalau yang sehat. sampean. Iya. Kalau orang lain belum tentu kan? Iya, kadang ada orang yang nggak bisa jadi teman Banyak. pendengarkan. Banyak. Bukan ada, tapi banyak. Lah orang-orang yang flexing itu butuh didengar, butuh disimak, nggak perlu ditanggapi lebih. Butuh panggung ya berarti. Butuh panggung mereka. Walaupun diacukan tetap menurut mereka yang penting aku sudah flexing, gitu nggak Bang Najib? Bagi mereka menyampaikan apa yang capaian mereka atau yang mereka pamerkan, kalau menurut saya loh ya, ini sebuah obat. Bagi mereka adalah obat. Jadi ada kayak satu, kalau obat ini berarti kan mungkin dia udah dalam tanda kutip sakit gitu ya Bang Najib. Ya umumnya orang gimana sih? Lah orang flexing kan udah berlebih, kan gitu. Iya. Jadi obatnya orang flexing itu hanya butuh pendengar karena mereka butuh panggung. Didengerin aja.
Suatu saat kalau kita memang pengen ngomong, kita harus bisa lihat kondisinya bagaimana, kita tricky juga. Bahkan saya sempat nemuin orang yang flexing nih, di istilahnya diejek sama orang, dia bangga loh. Oh, ada yang bangga ya berarti. Ada. Bahkan itu tanggapannya negatif karena kan diejek toh. Tapi dengan bahasa yang beda. Berarti ada maksud di dalam maksud, gitu ya? Kalau saya tuh sempat gini, ada orang di satu tempat kerja lah ya. Waktu itu ada orang ngomong ke dia dengan poin yang sama, dia sakit hatinya minta ampun, marah betul. Tapi ketika diomongin orang lain dengan bahasa yang lebih kasar, tapi dengan cara yang beda, jatuhnya apa? Terima. Dan finalnya dia si orang yang ngomong dengan cara kasar tapi dengan gaya yang berbeda itu goblok banget sih kamu, kayak gitu aja nggak paham gitu loh. Loh itu loh nggak masalah. Jadi kalau cara kita nanggapi orang-orang flexing itu tergantung orangnya. Kita lihat bagaimana sih kondisi moodnya, satu, dia karakternya bagaimana. Kalau kita jadi pendengar baik, dengerin sampai habis, pasti ada ujung kok. Pasti dia capek kok. Iya. Benar. Dan setelah itu baru kita nggak perlu kasih masukan, dikasih pembicaraan yang naikin dia, meningkatkan kepercayaan dirinya. Makin biarin aja. Ditanggap berarti. Jalur ditanggap. Jalur ditanggap berarti. Memang tujuannya dia ada di situ untuk ditanggap. Niatnya. Kan butuh panggung. Ya butuh panggung. Ya. Oke, menarik ya kalau dari Bang Najib mengalami fenomena flexing ini. Oke, ngomongin flexing alor gitu, buhiku mau manfaatnya apa enggak? Tapi harapan saya sih apa yang kita obrol ini ada manfaatnya untuk teman-teman sobat ngopi. Apa yo? Speechless aku nih sini. Ya mungkin kadang kita juga nggak sadar kalau diri kita sebenarnya udah flexing, udah masuk batasannya flexing. Jadi mungkin kita bisa mengevaluasi, mungkin bahasanya kita juga harus menata kalau ngobrol sama orang, karena kan perasaannya orang itu nggak ada yang tahu ya Bang Najib. Kondisinya orang kadang kita nggak tahu. Iya. Yang kadang apalagi kalau berteman dengan cewek, sering nek wis PMS, mute wis montang-manting. Pasti itu. Sing cowok masih gak PMS ya kadang mute montang-manting. Nah gini loh saya suka. Jadi habis nyerang cewek terus cowok juga diserang, itu ideal. Karena saya juga sama-sama cowok kan. Iya. Mungkin yang cowok lagi habis kerja terus capek, jadi kan udah nggak stabil emosinya. Betul, ngerti ngono saiki. Iya dong. Wes kate anu ta. Ya mohon doanya lu. Sudah final statement Bang Najib. Oke, nggak ada final statement. Kalau dari saya nggak ada final statement. Nggak ada final statement. Udah. Kalau dari sampean? Ya kalau dari saya ya mungkin makin pinter-pinter aja kita ngobrol, makin pinter-pinter aja cari kata-kata, bisa jadi yang menurut kita kabar bahagia, bagi orang lain itu kabar nestapa. Wis masuk. Ya Bang Najib. Oke. Sobat ngopi yang belum subscribe, kita nggak akan ngemis lagi kalau sudah monetize. Syarat monetize adalah 1000 subscribe, 4000 jam tayang. Saat ini 500 berapa tadi? 500 sekian lah, 500 sekian. Subscribe dan 1000 jam tayang, kurang 3000 jam tayang. Masih kurang 3000. Bantu kita ya, biar kita lebih produktif. Iya. Kopi ini Mbak Rifda cak ono sing bayar. Iki mang apa? Beng. Gak seneng kopi arek. Ya teman-teman sobat ngopi bisa di-sharekan ini ke teman-teman yang belum subscribe. Iya. Kemudian kalau ada yang sepakat atau nggak sepakat, atau yang punya masukan tema yang perlu dibahas, bisa komen di bawah. Di kolom komentar. Iya, di kolom komentar. Saya Bang Najib. Dan saya Rifda. Undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Iya, dah. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi,
tempat yang tepat untuk berbagi.